Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kita sudah tidak asing lagi dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah tempat mempersiapkan anak-anak agar nantinya dapat menghadapi masa depan dan tempat untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke masyarakat. Jadi, dunia pendidikan sangatlah penting karena di dunia pendidikan kita dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita bisa terjun ke masyarakat. Saat ini Indonesia mewajibkan anak sekolah selama 12 tahun dan selama 12 tahun ini kita menerima materi juga praktik agar nantinya anak-anak tidak kaget saat mereka terjun ke dalam dunia masyarakat. Oleh karena itu, saya tidak menyetujui bahwa pendidikan hanya berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dibandingkan berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kognitif akademik. Kognitif akademik adalah belajar teori, analisa kualitatif seperti matematika, IPA, berhitung, sosial, ekonomi, dan seluruh hal yang berhubungan dengan teori. Hal tersebut sangat diperlukan dalam dunia masyarakat karena teori juga sangat penting di dunia masyarakat. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan bersosial saja, tapi kita juga perlu memahami teori agar nantinya kita dapat siap di dunia masyarakat. Oleh karena itu, saya tidak menyetujui bahwa pemerintah harus berfokus pada pengembangan keterampilan saja. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah jika kita saja tidak mempunyai ilmu atau teori yang mendukung? Kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu karena kita berbekal dengan ilmu teori dan juga kita memiliki ilmu. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu masalah apabila kita tidak memiliki bekal ilmu atau tidak memiliki bekal teori yang mendukung. Saya ingin menyanggah dari tim pemerintah bahwa yang pertama, banyak orang gagal di tengah jalan karena tidak memiliki kemampuan sosial dan keterampilan lunak. Di sini saya menyanggah karena banyak juga orang yang memiliki keterampilan sosial namun tidak dibekali oleh kemampuan kognitif, itu juga percuma. Karena bagaimana di dalam dunia pekerjaan dia bisa menyelesaikan suatu masalah apabila dia tidak mempunyai kognitif akademik. Banyak perusahaan juga yang mencari orang-orang yang berkemampuan kognitif yang tinggi dan juga memiliki keterampilan yang tinggi. Jadi di sini perusahaan mencari orang yang selaras, tidak hanya mempunyai kemampuan yang bersebelah saja, yaitu berfokus pada keterampilan saja. Karena perusahaan juga mencari orang-orang yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Selanjutnya adalah dari tim pemerintah tadi mengatakan bahwa pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kognitif akademik bersifat eksklusif. Di sini saya sangat menyanggah pernyataan tersebut dikarenakan kita memerlukan kemampuan kognitif mulai dari pekerjaan yang kecil hingga pekerjaan yang besar. Tentu setiap pekerjaan memerlukan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara pekerjaan yang satu dan pekerjaan lainnya. Jadi di sini kemampuan kognitif juga sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Contoh saja, seorang nelayan itu memerlukan kemampuan kognitif untuk mencari ikan. Bagaimana bisa begitu? Karena seorang nelayan harus mengetahui kapan ikan akan banyak dan kapan akan terjadi bencana di laut. Ketika kita tidak dibekali oleh ilmu kognitif, kita akan celaka di dunia ini. Karena kita tidak mengetahui kondisi dunia ini. Selanjutnya adalah dari tim pemerintah mengatakan tadi bahwa ilmu kognitif tidak memiliki banyak manfaat. Di sini saya menyanggah karena pada dasarnya ilmu kognitif juga sangat berdampak besar atau memiliki banyak manfaat di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah jika kita tidak mempunyai ilmu atau teori yang mendukung. Selanjutnya adalah
Kita tidak bisa hanya berfokus pada ilmu keterampilan dan praktek sosial. Kita juga harus menyelaraskannya dengan ilmu kognitif, karena ilmu kognitif juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang membutuhkan kognitif dan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan atau keterampilan atau bersosial saja. Sebagai contoh, seorang dokter harus memiliki ilmu kognitif yang lebih besar, dikarenakan ketika seorang dokter tidak memiliki kemampuan kognitif, maka bagaimana ia bisa menyelamatkan pasien? Apakah dengan mengobrol saja itu dapat menyembuhkan pasien? Tentu saja tidak. Di sini kemampuan kognitif sangat diperlukan. Pemerintah seharusnya membuat pendidikan yang selaras, mementingkan kemampuan kognitif, namun juga diberi waktu untuk mengasah keterampilan, karena kemampuan kognitif dan keterampilan itu berjalan selaras. Kita tidak bisa hanya berfokus pada satu titik saja, yaitu berfokus pada keterampilan saja, karena hal tersebut juga akan menjadi bumerang bagi negara kita. Praktek tanpa pemahaman teori itu sia-sia. Bagaimana kita bisa melakukan praktek? Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah bila kita tidak mempunyai teori atau ilmu? Pendidikan yang mengasah keterampilan memerlukan biaya yang cukup besar. Kita mengetahui bahwa ketika kita melakukan praktek itu memerlukan biaya, dan apabila terjadi pemerintah hanya memfokuskan pendidikan kepada keterampilan dan praktek sosial, itu pastinya akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan bagaimana dengan anak-anak atau masyarakat yang dari keluarga menengah ke bawah? Apakah mereka akan putus sekolah apabila mereka tidak sanggup dalam membayar praktek tersebut atau memenuhi biaya pendidikan tersebut? Tentunya kita juga harus memikirkan masyarakat menengah ke bawah, karena praktek memerlukan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, di sini saya menegaskan kembali bahwa perkembangan keterampilan dan praktik sosial itu harus diselaraskan pada kemampuan kognitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.